Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan sabda kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat di Kolose, Paulus menasihati, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Bapak Ibu Saudara, seberapa jauh kita bertekun di dalam Tuhan? Seberapa tekun kita dalam doa, membaca serta merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Bertekunlah kita dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang ketekunan, mari kita belajar dari seorang Salomo yang sepintas kalau kita perhatikan apa yang dilakukan Salomo dalam menjalankan ibadah terlalu rumit. Ada saja korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Ada juga yang dipersembahkan pada hari-hari khusus, Sabat, bulan baru, hari raya dan sebagainya. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara, Salomo melakukan semua itu dengan sukacita. Salomo dengan tekun dan setia menjalankan ibadahnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, tanpa keluh kesah. Kehidupan kita sebagai orang percaya sudah seharusnya mencontoh apa yang dilakukan Salomo. Bukan saja harus membangun ibadah kita, tapi juga harus memelihara dan menjaga kehidupan ibadah kita. Itu juga membutuhkan ketekunan dan kesetiaan setiap masing-masing kita. Di dalam ketekunan terkandung unsur kemauan, yaitu niat yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar beribadah atau beribadah hanya sebagai kegiatan mingguan atau menjadi ritual kebiasaan atau habit kita. Namun kita harus menjadikan ibadah itu sebagai suatu kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang yang bernafas setiap hari. Mengapa kita harus bertekun dalam ibadah? Sebab dalam ketekunan selalu ada janji yang Tuhan sediakan, seperti dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada akhirnya ketekunan inilah yang menjadi salah satu kunci kesuksesan. Oleh karena orang Kristen, orang percaya, atau ini menjadi tolak ukur kekristenan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan setiap kita bahwa apapun jeripaya yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Salomo dalam Amsalnya berkata, dalam tiap jeripaya ada keuntungan. Sudahkah sekarang kita bertekun di dalam Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini, di mana Tuhan memberikan kami reminder yang sangat penting, bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti segala perintah Engkau dan beriman kepada Engkau saja Tuhan. Kami rindu bahwa sekedar peringatan ini bukan hanya menjadi suatu perkataan saja, tetapi menjadi suatu tindakan yang kami lakukan secara nyata, sebab ketekunan selalu ada janji yang Tuhan sediakan bagi kita yang melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah setiap kami jika kami seringkali tidak sadar, seringkali kami mengabaikan akan kepentingan rohani kami. Tuhan, ampunilah setiap kami supaya kami senantiasa diberikan iman, ketabahan, dan keteguhan hati untuk senantiasa berpengharapan kepada Engkau saja. Kami mohon Tuhan menyertai dan memimpin setiap kegiatan aktivitas kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu juga berdoa bagi mereka Tuhan yang hari ini mungkin sedang tidak baik-baik saja, tetapi rangkulan kasih Tuhan mengingatkan setiap mereka untuk senantiasa bertekun, sebab mereka akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.